Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syihab Abdillah sebagai mahasiswa di Seti Keramat Cabang Gempol. Kali ini saya berterima kasih kepada Ibu Nur Komariah selaku dosen pengantar bisnis di Seti Keramat. Kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan tema pengertian dan bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia. Materi ini penting karena hampir semua aktivitas ekonomi di sekitar kita, seperti toko, perusahaan, koperasi, hingga BUMN itu dijalankan dalam bentuk usaha, dalam bentuk badan usaha. Dengan memahami materi ini, kita dapat mengetahui jenis-jenis badan usaha, karakteristiknya, serta contoh penerapannya dalam kehidupan nyata. Oke, kita lanjut membahas tentang pengertian badan usaha. Apa itu pengertian badan usaha? Badan usaha itu secara yuridis, secara hukum, yakni entitas. Entitas itu kalau di KBBI suatu organisasi yang terdiri dari satu orang atau lebih yang menjalankan kegiatan bisnis dengan tujuan menghasilkan laba dan keuntungan. Badan usaha dapat dimiliki oleh individu, kelompok maupun dilakukan oleh pemerintah. Contoh ada sebuah PT seperti PT Indofood yang memproduksi mie instan. Di dalam PT Indofood tersebut itu terbentuk dari satu orang atau lebih, yakni ada manajer, ada karyawan. Di situ banyak orang lah yang melakukan badan usaha di tempat tersebut. Yang kedua, toko kelontong milik perorangan. Toko kelontong itu yang biasa-biasa seperti toko bakso lah, milik perorangan, juga termasuk badan usaha. Meskipun skalanya itu kecil. Jadi selama ada kegiatan produksi atau perdagangan untuk memperoleh keuntungan, maka itu disebut badan usaha. Lanjut, kita membahas tentang pentingnya badan usaha. Jadi di dalam badan usaha itu ada slide-slide yang memang penting dalam dijalankan. Keberadaan badan usaha itu sangat penting karena kemungkinan seseorang atau kelompok itu menjalankan usaha secara resmi dan legal. Selain itu, badan usaha juga memberikan perlindungan hukum terhadap aset pribadi pemiliknya. Seperti contoh, jika ada seorang memiliki atau mendirikan PT perseroan terbatas, maka hutang perusahaan tidak langsung menjadi tanggung jawab pribadi pemilik. Itu akan menjadi tanggung jawab untuk perseroan terbatas tersebut. Yang kedua, contohnya badan usaha juga memudahkan untuk mengakses modal, pinjaman bank dan kerjasama sesama bisnis. Dengan kata lain, badan usaha itu membantu menciptakan keamanan, kepercayaan, dan peluang usaha yang lebih luas. Tidak cukup dari pengertian dan karakteristik atau pentingnya usaha, karakteristik badan usaha itu juga butuh untuk difahami lah, didalami. Jadi saya akan menjabarkan tentang karakteristik badan usaha. Badan usaha itu memiliki beberapa karakteristik utama. Antara lain, satu, yang perlu diingat-ingat, kepemilikan terpisah antara pemilik dan perusahaan. Itu nomor satu. Jadi kepemilikan terpisah antara pemilik dan perusahaan. Jadi antara seseorang dengan apa yang diusahakan itu kepemilikannya itu terpisah. Yang kedua, tanggung jawab terbatas. Dan yang nomor ketiga adalah dapat beroperasi secara mandiri dan berkelanjutan. Dengan kata lain, konsisten. Contoh, pada PT atau ketika ada PT, kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik.
Jika perusahaan itu rugi, pemilik hanya bertanggung jawab sebesar modal yang ditanamkan. Jadi pemilik itu tidak harus mengganti semua kerugian yang ada di perusahaan tersebut. Ketika PT itu ada permasalahan, ada problematika, si pemilik itu hanya bertanggung jawab sebesar modal yang sudah ditanamkan di PT atau perusahaan tersebut. Jadi karakteristik ini membuat badan usaha ini lebih aman dan profesional. Menurut saya begitu. Kalau karakteristik ini untuk keamanan perusahaan lah, biar profesional, biar lebih aman dan lebih maju. Setelah kita mendalami apa itu arti pengertian badan usaha, karakteristiknya, pentingnya, kita lanjut akan membahas jenis-jenis atau macam-macam badan usaha di Indonesia. Jadi di Indonesia itu terdapat berpuluhan ribu atau beberapa jenis badan usaha, yang antara lain contoh kecil yang banyak kita dengar, yang familiar, yakni PT, perseroan terbatas. Juga yang nomor 2 yang banyak kita dengar, yakni UKM. UKM itu seperti yang banyak kita lihat lah di pinggir-pinggir, di samping-samping jalan, usaha kecil dan menengah. Yang nomor 3 yang sering kita buat parkir sepeda ketika kita kuliah, yakni koperasi, yakni KPK. Yang nomor 4 itu badan usaha milik negara, bisa dikatakan BUMN lah. Di setiap jenis badan usaha itu harus memiliki tujuan, struktur, sistem pengelolaan yang berbeda sesuai dengan skala dan kepemilikannya. Karena apa? Ketika suatu perusahaan, suatu badan usaha yang tidak memiliki tujuan, maka tidak akan terarah, terombang-ambing oleh istilah kerugian lah. Struktur juga sangat penting dalam bertata usaha, berbadan usaha. Karena menurut pepatah, otak manusia itu separuhnya, sempurnanya itu ada di otak orang lain. Jadi ketika ada problematika datang, satu karyawan sama yang lain itu bisa saling memberi masukan lah. Oke, kita lanjut ke pengertian satu persatu daripada jenis-jenis badan usaha tersebut. Yang pertama yakni PT, pengertian PT. Jadi PT itu perseroan terbatas. Yang banyak kita dengar itu PT itu sebuah pabrik lah, perseroan terbatas. PT itu adalah badan usaha yang modalnya itu terbagi dalam saham. Sekali lagi, PT itu adalah badan usaha yang modalnya terbagi dalam saham, dan pemiliknya bertanggung jawab sebatas modal yang ditanamkan. Jadi PT itu diibaratkan sebuah mangkok. Di dalam mangkok tersebut, seseorang siapapun boleh memasukkan isi daripada mangkok tersebut. Itu dinamakan saham. Dan pemiliknya itu hanya bertanggung jawab sebatas modal yang sudah ditanamkan. Contoh, kita berkaca kepada PT Telkom Indonesia. Di dalam PT Telkom Indonesia itu sebuah perusahaan yang terbuka. Siapapun boleh menanam saham di dalam perusahaan tersebut. Ketika kita menaruh saham umpama 1M lah, yang harus kita pertanggungjawabkan sebatas 1M itu tersebut. Kita tidak harus bertanggung jawab seluruh di dalam PT tersebut. Yang kedua, contoh yang kedua ini PT Astra Internasional. Saya kira contohnya sama lah. Yang kita tanamkan saham itu yang kita jaga. Jika perusahaan itu mengalami kerugian, maka
pemegang saham tidak kehilangan harta pribadinya di luar saham yang dimiliki. Jadi ketika mengalami kerugian yang yang hilang itu hanya harta yang disahamkan tadi. Jadi saya akan jabarkan tentang pemegang saham. Apa itu pemegang saham? Pemegang saham itu adalah pihak yang menanamkan modal dan memiliki hak atas keuntungan perusahaan yang ditanamkannya. Besarnya keuntungan yang diperoleh tergantung pada jumlah saham yang dimiliki. Sekali lagi saya jelaskan tentang pemegang saham, yakni pihak yang menanamkan modal dan memiliki hak atas keuntungan perusahaan tersebut. Besarnya keuntungan yang diperoleh dari perusahaan tersebut yakni tergantung pada jumlah saham yang dia tanamkan. Contoh, jika ada ibarat seorang lah yang menanam saham kepada PT Telkom, dia memiliki 40% pada saham tersebut, maka ia berhak atas 40% keuntungan perusahaan tersebut. Lanjut ke pendirian PT. Kita membahas tentang pendirian PT. Untuk mendirikan PT itu ada step by step yang perlu dilakukan. Yang pertama yang perlu kita lakukan ketika kita ingin mendirikan sebuah PT, perseroan terbatas, itu satu, akta pendirian. Untuk akta pendirian bisa di searching di Google apa itu makna dari akta pendirian. Nomor 2 yakni modal dasar. Jadi semua badan usaha itu pasti yang dibutuhkan nomor 1 modal dasar. Yang nomor 2 yakni pengesahan dari pemerintah. Pengesahan dari pemerintah ini agar perusahaan kita ini bisa resmi lah, tidak legal. Karena yang legal akan ditangkap polisi. Hal ini bertujuan agar PT yang kita dirikan itu memiliki legalitas hukum yang jelas. Memiliki hukum yang jelas. Jadi gak diragukan lagi lah apa yang kita dirikan. Mempunyai pelindungan dari pihak berwajib. Lanjut ke pembahasan selanjutnya yakni yang nomor 2 tadi, pengertian tentang usaha kecil dan menengah yakni UKM. Saya akan jabarkan tentang UKM. Jadi UKM sendiri itu secara yuridis, secara arti dalam bahasa hukum yakni badan usaha dengan skala kecil, yakni badan usaha dengan skala kecil hingga menengah, yang ditentukan berdasarkan jumlah karyawan, aset dan juga omset. Jadi skala yang ada di UKM itu tergantung dengan jumlah karyawan, aset dan juga omset. Jika asetnya sedikit maka tidak bisa dikatakan skala besar. Jika karyawan sedikit juga tidak bisa dikatakan skala besar. Ketika sudah memenuhi karyawan banyak, aset banyak dan omset terbaik itu maka bisa dikatakan skala menengah. Contoh yang sering kita temui yakni usaha kuliner rumahan. Usaha kuliner rumahan bisa kita temui seperti di Padang. Itu contoh sebuah kuliner rumahan. Di situ jika memang karyawan, aset dan omsetnya itu bagus, banyaklah karyawannya, bisa itu dikatakan dengan skala menengah. Jika karyawan, aset dan omsetnya itu performasinya itu buruk, maka patut dikatakan sebagai skala kecil. Lanjut ke contoh kedua seperti toko online kecil. Toko online kecil ini seperti yang banyak dilakukan oleh anak muda sekarang. Bahasa kerennya freelance, yang mereka mengunggulkan seperti affiliate, CapCut, banyak yang lain. Juga yang nomor 3 saya berikan contoh sebagai usaha kerajinan tangan. Seperti mebel di Bukir itu sebuah usaha kerajinan tangan, juga dikatakan UKM. UKM itu juga butuh pada dukungan pemerintah.
Karena apa? Pemerintah itu akan memberikan dukungan kepada UKM berupa bantuan modal. Modal kita bisa bertambah, modal jika bertambah, keuntungan juga akan bertambah. Yang kedua, pemerintah itu bisa memberikan pelatihan usaha. Jadi otak kita itu di briefing agar supaya kreativitas mungkin. Dan nomor tiga, pihak pemerintah itu akan mendukung tentang pendamping bisnis yang kita jalankan. Contoh program kredit usaha rakyat, disingkat KUR, untuk membantu modal UKM. Jadi ketika di suatu kelurahan desa itu ada program kredit usaha rakyat, itu hal yang penting untuk mewujudkan para orang-orang yang melakukan UKM. Jadi setelah sekian banyaknya UKM yang kita terangkan, yakni saya ingin menjelaskan tentang peluang bisnis UKM. UKM sendiri itu memiliki peluang besar di berbagai sektor seperti kuliner. Di dalam kuliner itu UKM mempunyai peluang yang besar. Yang lainnya seperti pariwisata. Yang buat alam Allah kita bisa menjalankan, kita yang dapat uang. Yang nomor tiga, pertanian. Pertanian juga bisa dikatakan sebagai UKM. Yang keempat, industri kreatif seperti pengrajin apalah, itu juga bisa dikatakan sebagai UKM. Yang terpenting, UKM itu juga berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni tentang koperasi. Pengertian koperasi. Koperasi tersendiri itu memiliki arti badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh anggota. Anggota itu berarti bukan satu orang, tapi 1, 2, 3 dan lebih. Dengan tujuan apa koperasi itu didirikan? Dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggota itu sendiri. Contoh, koperasi sekolah. Koperasi sekolah itu didirikan itu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan bermanfaat untuk yang lain. Oke. 2, koperasi pesantren. Seperti yang banyak kita ketahui, tapi di sini enggak ada. Yang ketiga, koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam ini seperti KPK lah. KPK itu kalau mau mendalami tentang KPK bisa ke M. Zainuri. Koperasi sendiri itu juga mempunyai keuntungan-keuntungan yang wow lah. Keuntungan koperasi itu dibagikan dalam bentuk sisa hasil usaha atau SHU sesuai dengan partisipasi anggota. Contoh, semakin aktif anggota dalam koperasi, semakin besar SHU yang diterima. Jadi jalannya koperasi atau jalannya anggaran yang ada di koperasi tersebut itu tergantung para anggotanya. Jika anggotanya itu semakin giat untuk menjalankan koperasi di situ, SHU-nya atau sisa hasil usahanya itu semakin banyak dan mungkin gajinya akan lebih naik. Jenis-jenis koperasi itu sangatlah banyak. Jenis koperasi yang bisa saya sebutkan seperti koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, dan juga koperasi pemasaran. Dan jenis koperasi itu disesuaikan dengan kebutuhan anggotanya. Oke, lanjut ke pembahasan terakhir, yakni badan usaha milik negara. Setelah kita membahas tentang UKM, terus koperasi, PT, itu semuanya akan atau definisi itu semuanya beda-beda. Kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi daripada badan usaha milik negara, yakni BUMN. BUMN adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya itu dimiliki oleh negara atau pemerintah
dan berperan penting dalam pembangunan nasional. Jadi BUMN itu dikelola oleh negara dan yang dihasilkan oleh pengelolaan negara tersebut itu dibuat untuk pembangunan nasional negara itu sendiri. Contoh yang sampai sekarang kita rasakan yakni PT PLN. Jadi PT PLN itu milik negara BUMN. Kita yang dapat manfaatnya, kita dapat lampu, dapat kipas, itu semuanya itu dari pihak BUMN, yakni PT PLN. Yang kedua yakni PT Pertamina. PT Pertamina itu yang biasanya kita buat bahan bakar kendaraan kita. Sampean semua kalau berjalan ke kampus, kalau nggak ada Pertamina mungkin nggak jalan. Jangan bilang bismillah ya, itu terlalu jauh untuk Anda yang banyak dosa. Yang ketiga yakni PT Kereta Api Indonesia. PT Kereta Api Indonesia ini sangatlah berperan penting bagi orang yang mau mudik, yang mau perjalanan jauh. Juga sangat bermanfaatlah bagi masyarakat sekitar. Itu piro cari Selawi. Tuh, nak tuh lo tambah ono ceritane pinipin ae dong. Fungsi BUMN. Kita sudah tak endek ae, Bun. Iki tak endek. Fungsi BUMN adalah fungsi BUMN menyediakan layanan penting seperti 1. Energi, transportasi, telekomunikasi, juga keuangan. Tanpa BUMN, badan usaha yang dimiliki oleh negara ini, banyak layanan publik tidak dapat berjalan dengan optimal. Karena apa? Itulah pentingnya BUMN. Ya, jadi hargailah selagi ada BUMN. Sebelum saya tutup di pembahasan kali ini, saya akan menerangkan dari awal lagi, sehingga durasi waktu semaksimal mungkin 30 menit. Yakni saya akan bacakan kembali pengertian badan usaha. Badan usaha adalah entitas yang terdiri dari satu orang atau lebih yang menjalankan kegiatan bisnis dengan tujuan menghasilkan laba atau keuntungan. Badan usaha dapat dimiliki oleh individu, kelompok maupun pemerintah. Contoh sebuah PT seperti PT Indofood yang produksi mie instan, toko kelantong milik perorangan juga termasuk badan usaha meskipun skalanya kecil. Jadi selama ada kegiatan produksi atau perdagangan untuk memperoleh keuntungan, maka itu disebut badan usaha. Lanjut ke pentingnya badan usaha. Keberadaan badan usaha sangat penting karena pemungkinan seorang atau kelompok menjalankan usaha secara resmi dan legal. Selain itu, badan usaha juga memberikan perlindungan hukum terhadap aset pribadi miliknya. Contoh, jika seorang itu mendirikan PT atau perserikatan terbatas, maka utang perusahaan tidak langsung menjadi tanggung jawab pribadi pemilik. Badan usaha juga memudahkan untuk mengakses modal, pinjaman bank, dan kerjasama bisnis. Dengan kata lain, badan usaha membantu menciptakan keamanan, kepercayaan, peluang usaha yang lebih luas. Karakteristik badan usaha. Badan usaha ini karakter atau tools yang dibutuhkan oleh usaha. Itu ada yang saya terangkan, ini ada 3, yakni kepemilikan terpisah antara pemilik dan perusahaan, tanggung jawab terbatas, dapat beroperasi secara mandiri dan berkelanjutan. Pada PT, contoh. Pada PT, kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik. Jika
Perusahaan rugi pemilik hanya bertanggung jawab sebesar modal yang ditanamkan. Slide 5. Jenis-jenis badan usaha di Indonesia. Apa saja jenis-jenis badan yang ada badan usaha di Indonesia? PT, usaha kecil menengah, koperasi, badan usaha milik negara. Setiap jenis badan usaha memiliki tujuan, struktur, dan sistem pengelolaan yang berbeda sesuai dengan skala dan kepemilikannya. Slide perseroan terbatas, yakni PT. PT adalah badan usaha yang modalnya terbagi dalam saham dan pemiliknya bertanggung jawab sebatas modal yang ditanamkan. Contoh yang saya bicarakan tadi, yang saya sampaikan, PT Telkom Indonesia. Jadi Telkom Indonesia itu PT yang terbuka, yang siapapun itu boleh menanamkan saham di dalamnya. Yang kedua, PT Astra Internasional. Jika perusahaan mengalami kerugian, maka pemegang saham tidak kehilangan harta pribadinya di luar saham yang dimiliki. Apa makna pemegang saham? Jadi pemegang saham ini adalah pihak yang menanamkan modal. Jadi ada pihak menanamkan modal, ada orang menanam ubi, ya, tanam ubi ya. Orang yang pihak yang menanamkan modal dan memiliki hak atas keuntungan perusahaan. Besarnya keuntungan yang diperoleh tergantung pada jumlah saham yang dimiliki. Contoh, jika seorang itu memiliki 40% saham PT, maka ia berhak atas 40% keuntungan perusahaan tersebut. Jika seorang itu memiliki 85% saham VT, maka ia berhak atas 85 keuntungan perusahaan tersebut. Lanjut kita membahas tentang PT. Bagaimana step by step ketika kita ingin mendirikan sebuah PT, yakni perseroan terbatas. Yang pertama yang kita butuhkan ini akta pendirian. Yang kedua modal dasar. Ketika kita ingin membangun PT, sebuah pabrik triplek, apa yang kita butuhkan? Ini modal. Kita gak punya modal, hanya punya hayalan doang. Dan hayalan itu tidak akan mungkin terjadi ketika kita tidak ada sebuah langkah. Kedua, pengesahan dari pemerintah. Apa pentingnya pengesahan dari pemerintah? Biar saya jelaskan. Hal ini bertujuan agar PT yang kita miliki itu legalitas hukum yang jelas. Karena kalau ada tuntutan dari PT yang lain ketika kita itu ada kontroversi, kita itu mempunyai dalil, kita itu mempunyai pegangan, dan kita itu dilindungi oleh pihak berwajib. Ya. Jadi gak ada yang bikin kita itu memproblematika sebesar-besarnya ya. Yuk. Baik, menurut saya sekian. Sebagai kesimpulan, badan usaha merupakan elemen penting dalam perekonomian Indonesia. Ingat, jadi kesimpulan yang saya baca dari awal dan sampai akhir itu, badan usaha merupakan elemen penting dalam perekonomian Indonesia. Setiap bentuk badan usaha memiliki sebuah peran, kelebihan, dan fungsi masing-masing. Dengan memahami jenis-jenis badan usaha, kita dapat menentukan bentuk usaha yang tepat sesuai dengan tujuan dan kebutuhan di masa yang akan datang ya. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ada. Boleh kita sul. Dulu Jumatan ya. Baru masuk baru. Wajib saya kira. Wajib. Ayo mari. Mari. Berapa menit? Mau